Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rutvidia Siregar dengan NIM 11S220550 dari Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari praktikum pengembangan aplikasi berbasis web. Nah, di sini kita mempunyai studi kasus yang pertama. Kita disuruh membuat tampilan web yang seperti ini, IMDb Top Movies. Nah, jadi tampilan website saya seperti ini dan berikut ini kode programnya. Nah, di sini kita punya yang atas ini boilerplate-nya untuk HTML, kemudian untuk di bagian bodinya kita punya H2. Ini yang bagian ini, kemudian di sini untuk IMDb Top 3 Movies-nya itu saya memakai H1. Kemudian di sini as rated by regular IMDb voters itu menggunakan tag paragraph. Kemudian di sini ada garis itu menggunakan tag HR. Kemudian H2 itu saya gunakan untuk 1DC Limits of Superfast yang dimana itu merupakan judul filmnya. Kemudian di sini ada tag paragraph untuk year duration ratings yang dimana masing-masing untuk memisahkan line per line itu saya menggunakan tag BR. Kemudian begitu seterusnya diulang sebanyak 3 kali. Kemudian di akhirnya kita menutupnya dengan close tag-nya body dan HTML. Nah, untuk studi kasus kedua kita disuruh menggunakan undangan pameran yang mana tampilannya seperti ini. Nah, berikut ini tampilan punya saya. Dan berikut ini adalah kode programnya. Di sini seperti biasa kita pakai diawali dengan boilerplate-nya HTML. Kemudian di sini title-nya saya bikin undangan pameran. Kemudian di bagian bodinya itu saya bikin untuk judulnya itu heading 1 yang dimana judulnya adalah undangan pameran proyek akhir di Prodi Sarjana Informatika tahun 2024. Kemudian di sini saya memisahkannya dengan tag HR. Kemudian untuk membuatnya simetris dan tidak membuat gambar dan paragrafnya ini terpisah, saya menggunakan table di mana ini adalah kita menggunakan satu row, table row. Kemudian ini saya gunakan table header dan table data. Table header ini berfungsi buat membuat objek yang ada di kolomnya itu berada di tengah-tengah. Jadi tidak ke pinggir kali, tidak terlalu pinggir kali. Nah, di sini untuk table headernya saya isi dengan tag image untuk menempatkan gambar. Kemudian di sini saya untuk di table datanya saya buat paragraf. Di sini ada elemen NBSP yang dimana itu elemen spasi dalam HTML. Kemudian di sini ada from dan di sini bisa kita lihat ada link. Di sini saya menggunakan tag href, namun ini memang tidak menavigasikan ke link manapun. Jadi link kosong dan jika diklik tidak akan terjadi apapun. Nah, di sini saya isi dengan 11S22050 Rutvidia Siregar. Kemudian di sini ada tanggalnya. Nah, lanjut kita close. Ini udah siap untuk table. Nah, kemudian dipisahkan lagi dengan HR atau garis. Nah, untuk selanjutnya saya menggunakan paragraf. Nah, di sini adalah kode untuk membuat file di mana sudah ada di modulnya. Nah, kemudian selanjutnya ini kan link. Jadi saya menggunakan tag href lagi, yang dimana isinya random pameran sarjana informatika PDF. Nah, kemudian di sini saya menggunakan yang namanya text formatting. Ini bertujuan buat membuat paragraf yang agak menjorok ke dalam. Nah, di sini ya dapat kita lihat yang paling menjorok ke dalam itu adalah hari, tanggal, pukul, tempat. Nah, ini. Di sini saya buat untuk yang tidak terlalu menjorok saya pakai DT, kemudian yang menjorok ke dalam itu pakai tag DD, kemudian untuk yang tidak menjorok lagi saya pakai DT. Dan setiap bagiannya seperti ini ke sini, ini ke bawah itu saya pisahkan dengan tag MBR. Kemudian kita close dengan tag DT dan DL. Kemudian di close lagi dengan body dan HTML. Nah, selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang ketiga yang di sini kita buat simple blog. Aplikasi web sederhana terkait blog yang terdiri dari 3 halaman web, yaitu news, detail, dan blog. Nah, jadi ini tampilannya.
Jika di running dia bakal seperti ini, ada 3 berita teratas. Kemudian jika diklik ini bakalan keluar detailnya, detail dari beritanya. Kemudian di sini bisa kita lihat di bagian akhirnya itu ada input type untuk teks dan input type untuk komennya. Input type name dan input type comment dan diakhiri dengan tombol atau button submit. Kemudian di bagian about me ini ada mengenai identitas singkat diri saya. Nah, di sini mulai dari kode programnya saya akan jelaskan. Ini seperti biasa boilerplate-nya HTML dan title-nya saya buat simple block yang bisa dilihat nanti di bagian sini. Nah, kemudian di bagian bodinya saya pertama itu bikin dengan bagian tag navbar yang dimana itu fungsinya untuk membuat navigation bar yang akan selalu berada di posisi atas. Nah, saya di sini buat link menuju kalau jika diklik news maka dia akan menuju uh, file index.html. Kemudian di sini ada spasi untuk membuat jarak antara news dan detail. Di sini ada link menuju file detail.html. Makanya jika kita klik detail, dia langsung mengarahkan kita ke file detail.html. Kemudian di sini ada link juga untuk ke file about.html. Nah, selanjutnya saya bikin untuk judulnya itu pakai heading 1 ini satu. Kemudian di sini saya membuat table untuk memisahkan antara bagian kiri dan kanan. Jadi bentuk tabelnya kurang lebih seperti ini. Dia untuk satu row aja saya buat dan ini antara ini dan ini itu terpisah. Jadi di sini ada table row, kemudian ada table data untuk penempatan gambar, kemudian table data yang kedua itu adalah untuk heading. Nah, di heading 1 ini kita pakai link yang jika diklik dia bakalan ke halaman detail.html. Jadi judulnya itu adalah how to use circle to search on your Android phone. Kemudian di bagian bawahnya bisa kita lihat ini ada paragraf singkat. Nah, saya bikin paragraf, kemudian di sini saya ada tag B yang dimana itu berfungsi untuk membuat tulisan menjadi bold atau tulisan tebal. Nah, kemudian diikuti dengan href yang dimana isinya adalah Christine Romero Chan, kemudian ada NBSP yang dimana untuk memisahkan antara ini dan elemen yang selanjutnya. Kemudian ada 3 hours ago. Nah, kemudian ditutup tabel, kemudian dipisahkan dengan HR dan diulangi lagi seperti di atas, di mana ada tabel data yang isinya adalah image, kemudian tabel data yang kedua itu ada H1 yang dimana ada href, kemudian ada paragraf yang isinya adalah gaming, href, ini ini href, ini paragraf biasa, dan dilanjutkan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu setelah selesai diulangi sebanyak 3 kali, kita tutup dengan tag body dan tag HTML. Kemudian kita lanjut ke halaman detail. Nah, dia seperti ini tampilannya. Di sini lebih simpel lagi. Ada boilerplate-nya HTML seperti biasa. Kemudian di bagian bodinya itu diawali dengan navbar yang dimana hampir sama dengan halaman news dan about nanti. Ada navbar yang bakalan menavigasikan ke dokumen atau filenya index.html, detail HTML, dan about HTML setiap diklik news, detail, atau about. Kemudian di sini ada HR untuk memisahkan bagian navbar dan bagian yang di bawahnya. Kemudian di sini mobile ini saya menggunakan H2, heading 2. Kemudian untuk heading satunya itu saya gunakan di sini how to use circle to search on your Android phone. Kemudian di sini ada paragraf. By ini href yang biru ini href yang ada underline-nya. Kemudian di sini paragraf biasa. Kemudian selanjutnya diikuti dengan gambar foto biasa di mana saya mengaturnya ke tinggi 250 pixel. Kemudian ini ada
yang namanya paragraf, yang dimana di dalam paragraf ini ada href. Ini href yang pertama, ini href yang kedua. Kemudian konten ini saya buat dalam heading 3. Nah, kemudian di bawah heading 3 itu ada unordered list. List yang nggak terurut. Jadi nggak ada angka, nggak ada huruf atau apapun itu yang menandakan bahwa dia berurutan. Jadi ada unordered list, kemudian dalamnya ada list, yang dimana list ini saya pakai lagi a have. Jadi jika listnya ini diklik, dia bakal menavigasikan ke suatu tempat sesuai dengan yang kita inginkan. Namun di sini saya kosongkan karena memang tidak ada. Di sini ada list sebanyak 5 list. Kemudian selanjutnya ada heading 2 lagi. Kemudian ini ada paragraf biasa. Kemudian ini adalah heading, maaf, ini bukan heading tapi dia sama seperti tadi, tulisan yang ditebalkan atau yang dibawakan. Kemudian ada gambar lagi yang saya atur juga tingginya menjadi 250 px. Kemudian selanjutnya itu ada unordered list lagi. Namun listnya ini dia tidak menavigasikan ke suatu tempat atau kayak tidak ada hrefnya. Jadi dia list biasa. Kemudian ini juga ada strong, elemen strong. Kemudian ada gambar, kemudian ada unordered list lagi. Kemudian di sini saya menggunakan how to enable circuit cursor, saya gunakan pakai heading 2. Kemudian ini paragraf. Untuk yang ditebalkan ini saya pakai strong. Kemudian di sini untuk yang miring, yang ada tulisan cetak miring ini saya gunakan elemen I. Kemudian disisipkan dengan gambar. Nah, untuk ini juga hampir sama. Saya pakai heading 2, paragraf. Kemudian ini adalah paragraf biasa. Kemudian ini juga ada gambar. Nah, begitu selanjutnya untuk yang ini. Nah, untuk terakhir editor's recommendation saya pakai heading 3, yang mana ini ada unordered list lagi, yang dimana listnya ini menavigasikan ke suatu tempat pakai href. Kemudian di bagian akhirnya saya ada gambar profil seseorang. Di sini saya buat dalam bentuk table agar dia bersamping-sampingan letaknya, enggak di atas bawah. Nah, di sini juga untuk memisahkan antara image dan paragrafnya atau ref di sini saya gunakan. Nah, di sini ada table header, saya bikin image yang dimana lebarnya saya bikin 45 pixel. Kemudian ada table header juga. Di sini saya bikin ref yang tulisannya adalah Christian Romero Chan. Kemudian di sini saya pisahkan lagi dengan garis atau tag HR. Kemudian ada paragraf singkat mengenai Christian Romero Chan. Kemudian ini ada garis lagi pemisah dengan menggunakan tag HR. Kemudian untuk comments-nya saya gunakan heading 3 dan di bawahnya ini ada unordered list. Unordered list. Nah, jadi di list ini saya menggunakan tag paragraf lagi, yang dimana ada dalam paragraf itu saya juga bikin tag href. Jadi untuk masing-masing nama user yang mengkomen itu saya gunakan tag href. Nah, di sini ada tag href untuk Luis Rian. Ini untuk detail jamnya, kemudian saya bikin tag BR untuk memisahkan line yang di atas dengan line yang di bawahnya. Kemudian ini paragraf biasa yang berisi komentarnya. Begitu juga untuk yang ini dan yang ini. Kemudian untuk formnya saya bikin, pertama saya bikin open tag-nya form, kemudian di dalamnya adalah label, nama, yang berisi name, kemudian input type text, yang ini berarti kita untuk menginput teks. Kemudian di sini ada label comments, yang itu ini, dan ada text area. Nah, bedanya text area dan input area, bedanya text area dan input type text itu adalah bagian ukuran boxnya. Untuk text area dia bisa diukur sebesar apapun, tapi untuk input type text dia ukurannya bisa dibilang terbatas.
bisa sih diukur tapi melalui CSS yang dimana untuk saat ini kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan CSS. Kemudian diakhiri dengan button submit. Button dengan tulisan submit. Nah, kemudian ini ada close tag-nya body dan close tag-nya HTML. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan maupun pengetikan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.